Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Kejadian 22 ayat 7-8. Firman Tuhan mengatakan, "Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, 'Bapa,' sahut Abraham, 'Ya anakku.' Bertanyalah ia, 'Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?' Sahut Abraham, 'Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku.' Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama." Dari kata Allah yang akan menyediakan inilah dikenal istilah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan di saat segala sesuatunya tidak ada di depan kita, dan seakan tidak ada harapan lagi dan tidak tahu harus bagaimana untuk bertindak. Melalui sharing kali ini, izinkan saya menyampaikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya secara pribadi dan keluarga kami. Beberapa waktu ini, tepatnya 1 minggu lalu, saya sudah tidak ada uang lagi. Hari demi hari, kami masih bisa makan dari uang hasil penjualan di toko kami. Ya, istilahnya seperti gali lubang tutup lubang. Saat ada pembeli, uang yang masuk itu kami gunakan untuk makan. Tapi jadinya kami kesusahan untuk belanja keperluan toko lagi, karena uangnya terpakai. Sementara kami ada juga keperluan lain, yaitu harus membayar pajak sepeda motor, pajak tahunan. Ada kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu pemutihan denda pajak kendaraan bermotor mulai 20 April sampai 24 Juni 2021. Sepeda motor kami sebenarnya termasuk yang harusnya kena denda, karena jatuh temponya bulan Oktober tahun lalu. Pada bulan Oktober lalu kami masih belum ada dana, jadi belum terbayar. Pada bulan November sampai awal Januari, sebenarnya ada program dari pemerintah, yaitu pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan denda. Tapi selain masih belum ada uang, waktu itu saya sedang kena COVID, dan saat sembuh pun saya masih belum bisa ke mall untuk melakukan pembayaran. Jadi tertunda lagi. Tahun ini kesempatan pemutihan denda pajak kendaraan itu pun datang lagi. Saya sebenarnya tidak mau menyanyiakan kesempatan itu. Tapi kalau uangnya belum ada, mau bagaimana lagi? Meskipun jumlahnya tidak besar, tidak sampai 300.000. Saya sempat berpikiran, masa terlewatkan lagi kesempatan ini? Tinggal beberapa hari lagi waktunya berakhir. Dari mana saya harus membayar? Dalam kondisi gelisah, pada hari Sabtu tanggal 12 Juni, saya minta tolong didoakan oleh teman-teman di grup kami. Setiap siang kami ada program doa untuk pergumulan yang sedang dihadapi. Saya koordinator grup ini, tapi saya tidak malu untuk minta didoakan. Saya minta didoakan pada teman-teman untuk pergumulan yang saya hadapi. Beberapa hari kemudian, di tengah tidak ada uang untuk sehari-hari, ada teman dari ikatan alumni SMP saya yang transfer uang sejumlah 100.000. Saya ingat hari itu Kamis 17 Juni. 5 hari setelah saya minta didoakan, teman saya ini transfer dengan menyampaikan terima kasih karena saya sudah bersedia menemui dia selama 2 kali untuk menemani ngobrol. Dia berkata, ini sebagai uang ganti uang bensin. Itu yang dia sampaikan di WA sambil menyampaikan bukti transfer. Saya pun bersyukur pada Tuhan. Tapi saya berkata juga, tapi ini masih belum cukup loh Tuhan untuk bayar pajak motor. Saya kalau doa dengan Tuhan terbiasa ngobrol santai, tidak kaku. Jadi kalau saya bilang masih belum cukup, bukan berarti saya mengeluh, tapi ya saya bilang saja sama Tuhan, seperti seseorang dengan sahabatnya. Dalam hati saya, tiba-tiba ada suara yang terdengar lirih. Tenang saja kamu, masa nggak kenal aku sih? Saya pun terdiam, tidak berani banyak komentar. Kalau Tuhan sudah berkata demikian, mau apa lagi? Anda tahu,
Beberapa menit setelah kakak kelas saya tadi transfer, ada teman saya sesama guru di tempat saya mengajar dulu. Dia menyampaikan kalau nama saya masuk sebagai seorang penerima dana bantuan dari pemerintah. Nama bantuan itu BSU, Bantuan Subsidi Upah. Anda pasti pernah mendengar jenis bantuan ini. Bantuan ini untuk karyawan swasta dengan gaji di bawah 5 juta. Tapi yang membuat saya heran dan tak terpikirkan, saya kan sudah tidak mengajar lagi selama 1,5 tahun. Tapi nama saya masih terhitung keluar sebagai penerima bantuan. Penerima bantuan ada 3 orang. Tidak lama setelah teman guru tadi telepon, kepala sekolah WA saya, minta saya ke sekolah besok paginya supaya mengurus bantuan ini. Saya pun menyanggupi. Hari Jumat, saya ke sekolah untuk memproses berkas administrasinya di pihak sekolah. Puji Tuhan, saya masih dibantu banyak hal dari pihak sekolah. Hari Senin, saya datang ke Bank BNI untuk mengurus pencairan bantuan tersebut. Uang saya bisa diambil sepenuhnya. Tentu setelah dipotong pajak dan sisa saldo. Kemarin, hari Selasa tanggal 22 Juni, tanpa ditunda lagi, saya segera menuju ke mall di Surabaya yaitu Royal Plaza. Saya naik ke lantai 2, tempat Samsat Corner. Saya segera melunasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kurang 2 hari lagi berakhir batas waktu pemutihan kendaraan bermotor. Oleh belas kasihan Tuhan, saya bisa membayarnya. Jumlahnya tidak besar, 210.000. Tapi cara kerja Tuhan di balik itu semua yang ajaib dan luar biasa. Demikian yang bisa saya bagikan sebagai kesaksian. Betapa Tuhan Yesus itu baik. Dia sanggup menolong kita di kala kesesakan dan memberikan jalan keluar di kala segala sesuatunya terlihat buntu. Dia adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dia juga Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan dan menyediakan apa yang kita inginkan. Kalau bagi saya keajaibannya terbukti, saya percaya bagi Anda dan kita semua akan selalu tersedia pertolongan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dalam kondisi kesulitan keuangan, dalam jalan buntu harus membayar sesuatu, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Buka kedua tangan Anda. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang dikenal sebagai pribadi yang sanggup menyediakan berkat, Kau yang dikenal sebagai pribadi yang sanggup menyediakan di saat segala sesuatunya seakan tidak mungkin. Engkau Tuhan yang sanggup menyediakan anak domba bagi Ishak dan Abraham saat segala sesuatunya tidak ada di depan mata mereka. Kau yang sanggup menyediakan koin uang dari mulut ikan. Maka kami percaya Kau pun juga sanggup menyediakan mujizat-Mu, berkat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam kebutuhan keuangan mereka yang harus membayar tanggungan, yang harus membayar tagihan, yang harus membayar kebutuhan dan kewajiban. Di dalam nama Yesus, kiranya berkat Tuhan yang ajaib itu dinyatakan melimpah, tercurah bagi setiap anak-anak Tuhan tanpa terkecuali. Maka Anda yang mengalami hari-hari ini kesulitan ekonomi dan harus membayar sesuatu dan harus melunasi sesuatu dan harus menyelesaikan segala sesuatu, terimalah keberkatan yang ajaib, terimalah pertolongan Tuhan yang dahsyat, terimalah mujizat dan keajaiban Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi hari ini, terjadi pertolongan Tuhan hari ini tanpa penundaan, tanpa ada yang menghalangi lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan dan percaya keajaiban-Mu masih terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Berkat Tuhan selalu ada bagi setiap kita yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.